kembali lagi dengan saya Celesa Dewi. Di video kali ini kita akan belajar tentang remote dengan real device, dan di sini sudah ada gambar PC, laptop, kabel, dan switch. Nah, di switch ini kita melihat ada port-port, ini namanya port interface, dan ini juga namanya console port. Nah, untuk remote dengan real device kita menggunakan port konsol dengan cara kabel ini disambungkan ke port konsol, lalu kabel ini juga akan tersambung ke laptop dan PC. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang meremote dengan Cisco Packet Tracer. Kita buka terlebih dahulu Cisco Packet Tracer-nya. Nah, kita pilih menu network device, pilih switch, lalu kita juga membutuhkan satu PC. Nah, untuk kabelnya di sini sebelumnya kita sudah menggunakan kabel automatically, dan untuk kabel ini digunakan untuk kabel interface seperti FA00 atau FA01, dan untuk remote kita menggunakan kabel konsol yang biru ini. Kita klik switch, pilih port konsol, lalu klik ke PC dan pilih RS232. Nah, di Cisco Packet Tracer ada dua cara konfigurasinya, yaitu dengan cara klik langsung switch-nya dan masuk ke tab CLI, klik enter. Tapi untuk real device kita menggunakan PC, konfigurasinya klik PC-nya, lalu pilih desktop dan pilih terminal, lalu klik OK. Nah, sebenarnya untuk tampilannya itu sama, cuman untuk yang tidak real device atau di switch-nya langsung itu tidak ada tampilannya. Lalu kita akan belajar juga tentang konfigurasi IP. Lalu kita juga akan belajar tentang pengenalan komen. Lalu kita juga akan belajar tentang perintah dasar di Cisco Packet Tracer. Kita hapus terlebih dahulu PC-nya. Nah, kita buka switch-nya, dan di sini kita sudah melihat tanda lebih besar di switch. Itu artinya kita memasuki mode user. Dan untuk mode user, komennya itu sedikit dengan cara mengklik tanda tanya. Nah, di sini kita terlihat bahwa komennya itu hanya sedikit. Dan untuk mode user kita tidak bisa mengkonfigurasi isinya, tapi hanya bisa melihat atau mengetes, tapi juga sedikit. Lalu untuk mode selanjutnya, yaitu mode privilege, kita klik EN, lalu klik tab, lalu di sini perintah enable itu untuk masuk ke mode privilege. Nah, jika tandanya sudah menjadi tanda pagar, artinya kita sudah masuk ke mode privilege. Klik tanda tanya lagi, dan di sini komennya sedikit lebih banyak. Dan untuk more ini artinya ada komen selanjutnya. Kita klik enter. Klik enter ini untuk melihat satu komen selanjutnya, tapi jika klik spasi kita akan melihat semua komen selanjutnya. Nah,
Di sini untuk komen di mode privilege lebih banyak daripada komen mode user. Dan ada satu mode lagi, yaitu mode global configuration. Dan untuk masuk ke mode global konfigurasi itu kita masuk ke kita ketik conf, tab, lalu ketik T dan tab. Configure terminal itu perintah untuk masuk ke mode global konfigurasi. Klik enter. Nah, di sini tandanya bahwa kita sudah masuk ke global configuration itu dengan adanya tanda atau kata config sebelum tanda pagar ini. Klik tanda tanya lagi, dan di sini di global konfigurasi komennya lebih banyak dibandingkan dua mode sebelumnya. Dan di global configurasi juga kita bisa mengkonfigurasi isinya atau merubah konfigurasi tersebut. Setelah mengenal beberapa perintah dasar di Cisco Packet Tracer, kita juga akan belajar tentang service password juga. Gunanya password ini yaitu untuk melindungi konfigurasi kita dari orang lain dan mencegahnya untuk merubah konfigurasi tersebut. Cara untuk membuat passwordnya itu kita masuk ke mode global konfigurasi. Perintahnya itu en tab, lalu klik password, ketik pas, lalu kita masukkan passwordnya, yaitu saya menggunakan password 123, klik enter. Nah, untuk mengetesnya bahwa ini sudah ada passwordnya, itu kita exit terlebih dahulu. Nah, passwordnya yaitu ketika kita akan masuk ke mode privilege. Nah, di sini ada tanda bahwa untuk memasuki mode privilege kita harus memasukkan passwordnya dahulu. Jika kalian sudah memasukkan passwordnya dan tidak ada kata atau tidak terlihat hurufnya, emang tidak terlihat ya teman-teman, karena itu untuk mencegah orang lain melihat. Passwordnya sudah terlihat atau tertulis di sini, klik enter saja dan sudah terlihat bahwa passwordnya itu benar. Nah, untuk melihat password jika kita lupa, yaitu dengan cara klik atau ketik show run, enter. Nah, di sini terlihat bahwa passwordnya itu 123. Dan sebenarnya untuk komen enable password sebenarnya kurang aman, karena passwordnya langsung terlihat jika kita mengetikkan komen show run, dan masih bisa di hack orang lain. Nah, untuk lebih amannya kita menggunakan komen kita harus masuk ke global konfigurasi terlebih dahulu.
kita ketikkan in enable secret, lalu masukkan passwordnya itu 134. Enable secret ini sama seperti enable password tapi lebih aman passwordnya. Kita cek terlebih dahulu, kita keluar. Kita cek. Nah, di sini untuk enable secret passwordnya tidak dilihat kan, atau diblokir atau di blur. Jadi enable secret ini sebenarnya lebih aman daripada enable password. Dan sebenarnya untuk enable password juga sebenarnya bisa dibuat seperti ini atau diblokir kan passwordnya dengan cara mengetikkan perintah service password. Dengan cara kita menggunakan command service password encryption. Kita exit terlebih dahulu. Kita tes. Nah, sudah terlihat untuk enable passwordnya itu diblokir. Tapi ini juga kurang aman karena masih bisa dicek. Caranya itu kita masuk ke Google Chrome, lalu di Google Chrome kita cari Cisco password describe. Ini passwordnya kita copy terlebih dahulu. Password yang sudah kita copy masukkan ke uncreate password, lalu submit maksud saya. Terlihat bahwa passwordnya di sini masih bisa dicek. Jadi artinya password yang kita gunakan dengan command enable password itu kurang aman karena masih bisa kita cek, dan lebih aman kita menggunakan password dengan command enable secret. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang memasukkan IP address atau mengkonfigurasi IP address di router. Kita hapus terlebih dahulu PC-nya, switch-nya. Nah, di sini kita membutuhkan satu router, satu switch, dan 3 PC. Lalu kita sambungkan dengan kabel automatically dari router ke switch, lalu dari switch ke PC 1, lalu ke PC 2, dan dari router ke PC 3. Nah,
di sini ada dua segmen. Itu segmen satu yaitu untuk interface FA00 dan untuk segmen 2-nya yaitu FA10. Tapi itu sebelumnya kita sudah belajar tentang konfigurasi router juga, tapi tidak secara real device. Caranya itu kita klik router, pilih config dan pilih fast ethernetnya, menyalakan, masukkan IP dan subnet masknya. Tapi untuk real device kita menggunakan tab CLI. Nah, sebelumnya kita masuk terlebih dahulu. Dan seperti yang sudah saya bilang, untuk mengkonfigurasi atau merubah isinya, kita masuk ke mode global configuration. Tapi sebelumnya kita harus menentukan IP-nya terlebih dahulu. Untuk IP atau segmen 1, IP-nya yaitu 10.10.10.0/24. Dan untuk segmen 2-nya yaitu IP address-nya 20.20.20.0/24. Nah, di sini untuk interface FA00 IP-nya yaitu 1, artinya 10.10.10.10.1. Dan untuk PC1, karena ini masuk atau terlibat di segmen 1, jadi IP-nya untuk PC1 yaitu 10.10.10.10.2. Dan untuk PC2 yaitu IP address-nya 10.10.10.10.3. Dan untuk interface FA10 karena ini segmen 2, IP address-nya yaitu 20.20.20.1. dan PC3 karena ini masuk ke segmen 2, IP-nya itu 20.20.20.2. Lalu kita masuk dan melanjutkan konfigurasinya. Kita akan mengkonfigurasi interface atau segmen 1 dulu, itu interface FA0. Kita masukkan IP-nya dengan cara mengetikkan komen IP atau memasukkan IP address-nya. IP address untuk interface FA00 itu IP address-nya 10.10.10.10.1/24. Tapi di sini kita tidak menggunakan /24 atau prefix, tapi kita menggunakan subnet mask. Subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita juga jangan lupa untuk menyalakan interface-nya, yaitu dengan cara dengan cara no sh, mengetikkan komen no sh, itu artinya no shutdown. Nah, di sini terlihat bahwa kabelnya sudah menyala, yang tadinya berwarna merah sekarang berwarna hijau. Lalu kita exit terlebih dahulu. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk interface yang kedua. Masuk terlebih dahulu ke interface FA1.0. Lalu IP address-nya itu 20.20.2/1. Subnet masknya yaitu 255.255.255.0.
Lalu kita juga nyalakan untuk interface FA01 FA10. Untuk mengecek apakah IP-nya sudah ada apa belum, kita menggunakan command show IP. Untuk sebelumnya kita harus memasuki mode privilege, bukan mode global configuration. Dan setelah kita keluar dari mode global configuration, kita menggunakan command atau mengetikkan command show IP interface brief untuk melihat IP address dari interface tadi. Di sini sudah terlihat bahwa untuk interface FA00 IP address-nya itu 10.10.10.10.1 dan statusnya itu up atau artinya sudah berjalan. Sama seperti untuk fast Ethernet 10 IP address-nya itu 20.20.20.1 dan statusnya juga berjalan. Lalu kita akan melanjutkan untuk masukkan IP di PC-nya. Pilih desktop dan IP configuration. IP-nya yaitu 10.10.10.1 10.10.10.2 subnet masnya itu 255.255.255.0 dan IP default gateway-nya yaitu yaitu FA00 itu IP-nya 10.10.10.1. Lalu kita lanjutkan untuk PC2-nya. IP-nya itu 10.10.10.3. Subnet masknya itu 255.255.0. Default gateway-nya sama seperti PC1 yaitu 10.10.10.10.1. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk PC3. IP address-nya itu karena ini segmen 2 kita menggunakan IP address 20.20.20.2. IP konfigurasi subnet masknya itu 255.255.0 dan default gateway-nya itu 20.20.20.1. Di sini kita sudah selesai untuk memasukkan IP-nya. Kita cek dengan pesan dari PC1 ke PC2 sukses, dan sama jika kita lakukan PC2 ke PC1 hasilnya akan sukses karena ini sifatnya bolak-balik. Kita akan lanjutkan mengetesnya dari PC2 PC3 valid karena awal-awal. Kita ulangi lagi, hasilnya successful. Lakukan hal yang sama dari PC1 ke PC3, hasilnya juga successful. Jadi kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi router dan hasilnya itu PC1 dan PC2 bisa terhubung ke PC3 yang berbeda segmen.
Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang perintah N. Perintah N itu sebenarnya sama seperti perintah exit, tapi bedanya jika kita masih di global konfigurasi dan masuk di interface FA10, jika kita klik exit maka keluar, lalu kita masih masuk ke mode global konfigurasi. Tapi jika kita gunakan command N, maka kita langsung ke mode privilege. Sekian videonya dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.